saya dulu otak saya bisa dikatakan rusak karena sering makan narkoba segala macam, pelupa, linglung. Nah, ternyata setelah saya mulai belajar menghafal Quran pelan-pelan, ternyata dengan Al-Quran semua keluhan-keluhan saya, penyakit saya sudah hilang, semua sembuh. Ingatan saya yang dulu bisa dikatakan urat saraf putus semua, alhamdulillah sekarang nyambung. Coba trail gue ini pasang ke sini nih. Coba gue trail itu selesai nih loh. Udah mau ngomong. Karena saya itu kan sebelumnya memang sudah lama ditinggal di pedalaman. Nah, cuman masyarakat pedalaman tuh tahu sudah kenal dengan saya. Cuman mereka tuh kenal dengan saya tuh sebagai ini, bisa dikatakan preman lah zaman dulu kan. Nah, jadi mereka tuh tahu. Sering juga orang-orang Dayak dari pedalaman itu kalau mau ke kota dia pasti cari saya. Karena dia menganggap itu ada sahabat kita tuh yang tinggal di kota. Nah, padahal zaman dulu nama saya itu dikenal Dul Gelang. Nama asli saya itu setelah hijrah baru muncul. Jadi waktu saya masih hidup di dunia hitam itu, nama asli saya itu belum ada yang tahu. Kalimantan Timur tidak ada yang tahu. Nah, saya hanya dikenal di sana sebagai ini, Dul Gelang panggilan saya itu. Jadi orang-orang Dayak dari pedalaman tuh manggil saya Dul Gelang. Nah, jadi mereka tuh tahu, memang sudah tahu, saya sudah mengenal memang cara hidup mereka. Saya juga dikenal sama masyarakat Dayak tuh saya ahli dalam bikin ukiran khas-khas Dayak. Dan saya pernah jadi perwakilan Kalimantan Timur sebagai ahli ukir. Nah, pernah juga dikirim acara-acara ini seperti di Jakarta, pameran-pameran sebagai perwakilan Kalimantan Timur sebagai ahli ukir Kalimantan Timur saya. Terus lagi saya ahli dalam berburu juga. Saya bisa cari binatang karena saya memang pertama-tama berangkat ke pedalaman itu saya itu sebagai pemburu binatang, kenal sama orang Dayak karena saya tidak ada kerjaan di kampung mereka. Akhirnya saya diajak untuk berburu ke hutan. Nah, karena saya itu sebagai pemburu tiap hari jualan daging hasil buruan, akhirnya lama-lama saya ahli juga berburu. Nah, jadi saya kehidupan orang pedalaman itu sudah 95% sudah saya kuasain. Akhirnya kalau saya datang ke kampung-kampung orang-orang pedalaman itu dengan bicara tentang cara kehidupan mereka sesuai cara bertaninya kita sudah paham, terus lagi cara berburu, mencari binatang cocok cara bicaranya karena saya sama-sama paham. Nah, kami datang ke pedalaman itu memang sebelumnya itu kadang-kadang daerah itu tidak ada masjid sama sekali, tidak pernah terdengar suara azan sedikit pun tidak pernah. Nah, akhirnya kami beberapa tempat yang kami mendirikan masjid itu pertama pakai atap terpal dulu. Atap terpal yang penting ada lantainya. Kadang juga kita cuma beramparkan terpal, dakwah di bawah pohon. Nah, kita bicara agamanya cuma di bawah pohon aja zaman dulu pertamanya kan. Akhirnya lama-lama kita dikasih lokasi. Nah, akhirnya kita mulai tancap tiang, bikin masjid. Yang penting ada pendengar suara azan dulu di kampung itu. Pernah juga kami di daerah Wahau itu datang. Setelah kita dikasih lahan untuk bikin masjid, ternyata yang jadi takmir masjidnya tidak ada. Nah, begitu kita cari tanya-tanya, ternyata yang mau siap jadi takmirnya malah orang mualaf. Dua-duanya, yang satu mualaf dari Dayak Bahau, yang satunya mualaf dari Timur. Nah, karena tidak ada lagi yang lain, ya sudah. Ternyata yang kita angkat jadi mualaf juga tidak bisa azan, tidak bisa qomat, boro-boro sholat. Akhirnya saya tinggal di situ, saya ajarkan dia azan dan qomat. Nah, sambil pelan-pelan kita ajarin cara-cara sholat pada waktu itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah beberapa desa yang sudah kita bina. Misalnya di daerah yang sekarang saya tanganin itu ada sekitar 7 desa. Mulai dari desa Jambayan namanya Dusun Durung, kemudian Dusun Kelasan, Dusun Broa, Kuntap,
Lembuswana, terus lagi dusun Rempanga, Donomulyo, dan Sentu. Nah, jadi semua desa itu alhamdulillah sekarang sudah kita bina. Mulai dari mengisi khutbah Jumat di daerah itu, terus lagi kita ngadakan pengajian ibu-ibu setiap pada Jumat. Nanti tiap malam Sabtunya ada pengajian rutin lagi. Alhamdulillah sudah mulai lancar dan masyarakat sudah mulai sadar tentang apa itu Islam. Dan alhamdulillah juga sudah beberapa tahun ini selama kami masuk ke pedalaman itu di daerah pinggiran mulai masjid-masjid setiap hari Jumat sudah mulai ada khotibnya dengan program Pusdai yaitu program tebar khotib. Nah, sebelumnya saya datang ke daerah itu sering terjadi masyarakat sudah ngumpul ke masjid, ternyata khotibnya tidak ada. Nah, jadi begitu ngumpul-ngumpul akhirnya karena tidak ada yang bisa jadi khotib, akhirnya cuma sholat zuhur aja. Ada juga yang bubar pulang. Ada yang beberapa desa yang memang tidak pernah sama sekali sholat Jumat. Nah, setelah kami masuk situ, alhamdulillah setiap hari Jumat saya bawa rombongan mahasiswa yang sudah terlatih teorinya, kita bawa ke situ untuk mengisi masjid-masjid yang biasa gagal untuk melakukan sholat Jumat tersebut. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai terasa, masyarakat sudah mulai tahu bahwa setiap hari Jumat itu ada sholat Jumatnya. Selama itu belum pernah ada satupun dai yang datang ke daerah itu. Boro-boro dai mau datang, dengar perjalanannya aja udah males para dai. Bayangkan perjalanan ke sana dari Samarinda itu 5 hari 5 malam perjalanan. Naik kapal 3 hari 3 malam. Kemudian naik longboat 2 hari 2 malam. Itu belum berdakwah lagi, baru menuju lokasi aja sudah begitu lamanya. Belum lagi pulangnya, kapan dakwahnya. Nah, akhirnya para dai-dai hampir di semua organisasi tidak ada yang pernah nyampe ke sana. Sedangkan misionaris pada waktu itu udah gencar. Mereka punya pesawat sendiri, kayak pesawat terapung yang turun di sungai itu. Mereka datang dari Kalimantan Barat, nanti turun di Hulu Mahakam, di Sungai Mahakam, habis itu dari Sungai Mahakam dia ke Kalimantan Tengah lagi, turun di daerah Puruk Cahu sana. Jadi pesawat misionaris itu dia muter-muter di pedalaman Kalimantan. Dari Puruk Cahu nanti ke Sungai Kapuas Kalimantan Barat lagi, datang lagi pergi lagi ke Malaysia namanya di Sungai Arubatang. Arubatang itu daerah Sarawak. Dari daerah Sarawak nanti dia ke Sungai Mahakam lagi, ke Kecamatan Apari pakai pesawat terapung tersebut. Jadi dakwah misionaris sudah gencar pada zaman itu. Dan bahkan juga orang-orang Syiah juga pada zaman itu sering juga mengirim dai. Yang lucunya di Indonesia yang mengaku ahlu sunnah yang begitu banyak, bisa dikatakan ahlu sunnah itu 95% ke atas jumlahnya, tapi tidak ada satupun dai yang datang ke sana. Sedangkan Syiah yang sangat sedikit, sering mereka mengirim dai ke sana. Nah, jadi pada zaman itu aja orang-orang Syiah sudah berani menggaji dai-dai mereka tuh 1,5 juta sebulan. Dari tahun 98 sampai tahun 2002 pada waktu itu. Bayangkan, dai-dai ahlu sunnah belum pernah nyentuh ke sana, sedangkan orang-orang Syiah dengan orang-orang misionaris sudah sering mengirim dai ke sana, ngadakan pengobatan segala macam. Nah, dari itulah akhirnya saya menyampaikan ke Yayasan Pusdai supaya ini saatnya sudah kita bergerak ke daerah sana. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, program Pusdai Kaltim untuk masuk ke pedalaman yang selama ini hampir tidak tersentuh. Bahkan saya mendengar juga ada dua desa di sana yang desa tersebut tidak boleh sama sekali ada masjid boleh muncul di situ. Bahkan saya dengar juga di desa tersebut, apabila ada salah satu warga di situ yang sudah masuk Islam, maka tidak boleh lagi pulang ke daerahnya, walaupun hanya bertemu sebentar dengan orang tuanya. Nah, saya mohon maaf, saya tidak sebutkan nama desanya untuk menghindari kesalahpahaman. Tapi pesan saya kepada teman-teman supaya kita
harus ini kembali ke jalan yang benar kalau bisa. Tidak ada kata terlambat untuk ke jalan Allah. Karena apapun kemaksiatan yang kita lakukan, apapun yang perbuatan dosa yang kita lakukan, kebrutalan seperti apapun, ujung-ujungnya kita tetap harus melalui jalur yang sudah ditentukan Allah. Mau kaya, mau miskin, mau preman, mau pengecut, semuanya pasti masuk ke namanya alam kubur. Nah, di sana yang sudah tidak ada lagi yang membedakan semua manusia. Maka dari itulah saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum hijrah agar marilah segera kembali ke jalan yang benar. Nah, tidak ada kata terlambat. Contoh ya, bukan saya mempromosikan saya dulu otak saya bisa dikatakan rusak karena sering makan narkoba segala macam, pelupa, linglung. Nah, ternyata setelah saya mulai belajar menghafal Quran pelan-pelan, ternyata dengan Al-Quran semua keluhan-keluhan saya, penyakit saya sudah hilang, semua sembuh. Ingatan saya yang dulu bisa dikatakan urat saraf putus semua, alhamdulillah sekarang nyambung. Saya bisa menghafal Al-Quran hingga hampir puluhan juz sudah bisa, walaupun keluar masuk rumah sakit overdosis sebelumnya. Nah, Allah itu maha pemurah, tidak ada istilah terlambat. Jadi jangan merasa kita sudah pernah tenggelam di dunia narkoba atau minuman keras, otak kita sudah tidak mungkin lagi bisa menghafal Al-Quran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semoga teman-teman mulai muncul inisiatifnya untuk hijrah, dan kita ayolah, saatnya sudah kita meninggalkan masa lalu kita, dan Allah akan selalu menjawab niat baik kita, insya Allah. Baik, itu dulu yang bisa saya ceritakan tentang masa lalu. Salah dan benarnya, salah jika salah atau hilaf yang pernah saya sampaikan itu kesalahan dari saya pribadi, yaitu kebodohan saya. Jika benar itu benar dari Allah. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semua sudah mulai dan yakin dan tidak ragu-ragu untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.